Menurut saya, penyebab utama dari kecemasan saya saat ini yaitu pada ekspektasi tinggi terhadap IPK saya. Saya berharap dan saya berekspektasi tinggi terhadap IPK pada semester 1 saya, dan saya takut akan kegagalan itu. Saya merasa terbebani dengan standar IPK yang harus dipertahankan demi masa depan. Selain itu, transisi materi kuliah dari SMA ke kuliah itu juga membuat saya merasa sedikit tertinggal dari teman-teman lain, terutama di bidang praktik. Saya sedikit kesulitan, dan setiap kali ada tugas baru, saya takut nilai saya dan saya takut akan tenggat waktunya jika saya tidak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh atau dengan sempurna. Dampak terhadap kinerja akademik, kecemasan ini sangat mempengaruhi fokus saya dan juga daya tangkap saya dalam menjalani perkuliahan sehari-hari. Di kelas, meskipun saya hadir secara fisik, namun seringkali pikiran saya penuh tentang kekhawatiran tentang tugas lain yang belum selesai. Saat saya mengerjakan tugas, saya sering mengalami mental block atau kebuntuan mental atau pikiran. Saya bisa duduk di depan laptop selama berjam-jam, tetapi seringkali tidak menghasilkan pemikiran atau satu paragraf pun untuk dikerjakan. Karena saya merasa cemas akan hasilnya yang nanti buruk atau tidak sesuai yang diharapkan. Akhirnya saya sering menunda pekerjaan karena merasa kewalahan sebelum memulainya. Lalu, perubahan pola hidup dan aktivitas. Perubahannya cukup drastis. Pola tidur saya pada siang hari menjadi berantakan. Saya sering terjaga pada siang hari karena pikiran yang tidak bisa tenang, atau bisa disebut dengan overthinking. Hal ini membuat saya kehilangan motivasi di siang hari atau kehilangan mood. Dan juga dari segi pola makan, saya juga tidak teratur sehingga membuat mah saya kambuh. Terkadang saya kehilangan nafsu makan dikarenakan stres akan beban, atau justru saya makan berlebih sebagai pelariannya. Saya juga mulai menarik diri dari aktivitas hobi yang dulu saya sukai karena merasa berdosa kalau saya bersenang-senang sementara tugas saya menumpuk. Lalu ketersediaan dukungan atau support system. Jujur saja, saya merasa berada di posisi yang dilematis. Saya memiliki teman-teman yang baik, namun terkadang saya sungkan untuk bercerita kepada mereka. Saya tahu mereka juga banyak masalah sama seperti saya dan juga banyak tekanan, karena kami sama-sama mahasiswa baru karena kami juga sama-sama sebagai mahasiswa baru tetapi di beda universitas. Dari segi keluarga, ada tekanan tersirat untuk selalu terlihat berhasil di depan mereka, sehingga saya takut mengecewakan mereka jika mengaku sedang ada kesulitan atau sekedar curhat kepada mereka. Terkait fakultas, saya sebenarnya berharap ada lebih banyak ruang diskusi untuk yang lebih saya berharap terdapat banyak ruang diskusi
yang santai seperti ini, di mana kami tidak hanya dinilai dari angka, tetapi juga diperhatikan dalam kondisi mentalnya. Respon terhadap tenggat waktu atau deadline yang ketat. Setiap kali menghadapi deadline yang mepet, saya merasa gejala fisik yang nyata, seperti jantung berdebar kencang, seperti mau copot, lalu badan terasa keringat dingin, tidak karuan, bahkan terkadang sesak napas ringan di dada. Rasanya seperti sedang dalam mode bertahan hidup. Dalam kondisi ini, kualitas pekerjaan saya menurun drastis, karena saya hanya fokus pada yang penting ngumpul. Soal hasilnya terserah. Itu karena saya hanya fokus pada hal itu tanpa benar-benar memahami dan membuat hal yang terbaik untuk diri saya dan untuk tugas saya, dan juga tanpa benar-benar memahami substansi dari apa yang saya kerjakan. Saya juga kesulitan mengatur waktu dan prioritas. Ya, saya merasa kesulitan. Masalahnya bukan hanya pada jadwal, tetapi pada manajemen energi dan emosi. Pada manajemen energi dan emosi, saya sering menghabiskan terlalu banyak energi untuk mencemaskan satu tugas yang sulit, sehingga tugas-tugas kecil lainnya terabaikan oleh saya. Itu juga merupakan suatu kelemahan saya. Batas antara hidup pribadi dan studi menjadi kabur tak karuan. Saya tidak pernah benar-benar merasa istirahat, karena saat tidak belajar pun otak saya memikirkan urusan kampus atau urusan organisasi lainnya. Ketakutan untuk bertanya atau meminta bantuan. Saya seringkali merasa cemas untuk bertanya. Hal ini yang sering saya alami di kehidupan pribadi saya, karena saya orangnya pemalu, dan juga saya takut ketika saya bertanya akan dianggap bodoh atau diketawain oleh orang lain atau di depan umum. Tetapi ada ketakutan bahwa pertanyaan saya akan dianggap terlalu sederhana untuk orang lain, atau menunjukkan bahwa saya tidak kompeten ketika saya bertanya. Di depan teman-teman, saya sering berpura-pura paham agar tidak terlihat tertinggal dengan teman-teman yang lain. Jadi saya melakukan itu. Sementara dengan dosen, saya juga merasa malu akan bertanya dan meminta bantuan. Saya merasa ada jarak yang membuat saya segan untuk mengetuk pintu ruangannya atau sekadar mengirim pesan untuk berkonsultasi mengenai materi yang sulit. Lalu saya sering juga takut dianggap tidak memperhatikan ketika saya ingin bertanya di depan umum atau di depan dosen dan di depan teman-teman, atau dianggap bodoh jika menanyakan hal yang mungkin bagi orang lain sederhana, tetapi bagi saya tidak. Saya sering memilih untuk mencari tahu sendiri di internet, meski memakan waktu yang lebih lama jika bertanya langsung. Dan kadang saya malah makin bingung. Baik,
Terima kasih sudah mendengarkan kendala saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih.